Terus Ini wong awam yang pertama kali, tolong ceritakan pertama kali jenengan melihat struktur ini, layout ini. Apakah ngantuk? Tidak. ya. Ceng Ayu, apakah jenengan ngantuk pertama kali? Coba yang kita sampai nangis luar biasa. Hi guys, hi Guy Ashton, hi Mr. Guy. No, I mean Mr. Guy. How are you? Good to see you here. I think you are talking about a Muslim, remember? Please join us and feel free to ask whatever about Muslim. Abang Daza ini. Nah inilah. Allahu Akbar. Sekarang, coba pelan-pelan. Sekarang mikroskopnya diperbesar lagi. Perbesar lagi. Perbesar lagi. Kalau lafaz Al-Quran blok kelima, lalu ada lafaz Allahnya cuma 2. Bagaimana jenengan menulisnya? Tolong diketik. 5.2. Betul? Ulang lagi. 5. Oke, halaman kiri. Lafaz Allah berapa kali? Ini yang oval. 1, 2. Berapa? 2. Setelah kita lihat lafaz Allah, pertama kali yang kita lihat itu. Lalu Al-Quran di blok berapa? 5. Tinggal ditulis 2.5. Apakah kebetulan persis di ayat kelima memang ada lafaz Allah 2? Satu-satunya struktur yang bersejajar diletakkan dalam satu baris, ada 2 L, ada 2 LOA, lafaz of Allah, cuma di sini. Enggak di ayat 4, enggak di ayat 3, enggak di ayat 2, di ayat 5. Kenapa? Derek susunan di atas 2 lafaz Allah, blok Quran di kelima. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Monggo diketik. 2 lafaz titik 5 dot ayat 5 mempunyai 2 lafaz. 2.5 dot 5.2. Bukan kata bunda, bukan kata siapa-siapa. Kalau Tuhan itu di dalam Bible tidak boleh sebutkan dengan sembarangan, tapi di dalam Al-Quran bahkan gitu Tuhan semesta alam meletakkan namanya pasti dengan miracle, dengan dahsyat, keajaiban. Ini bukan karya Muhammad. Tentu kita protes kalau orang di luar agama lain bilang Quran kayak Muhammad. Wong zaman itu aja nggak ada nomor-nomornya loh. Apalagi kalau baginda Nabi yang memberikan nomor-nomornya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyina wa habibina wa mustafa sayyidina Muhammadin wa mustafa sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Takbir. Allahu Akbar. Kalau Tuhan itu maha kuasa, pasti dia tidak akan meletakkan namanya dengan sembarangan. Kalau teman-teman ada yang protes, kok bunda Qurannya dikasih warna-warni. Bagi bunda, bertarbiyah dalam tujuan tarbiyatul islamiyah, mendidik, mengajar. Ada loh. Kemarin bunda tunjukkan Al-Quran yang tidak bunda kasih tanda. Sulit kan teman-teman untuk melihatnya, walaupun cuma bunda nanyain Fatihah. Karena bunda tidak memudahkan hadirin. Dengan bunda, tinggalkanlah warisan Al-Quran kepada anak cucu.
kalau jenengan nanti berpulang, minta pada Allah, ya Allah, izinkan aku ya Allah memberikan warisan Al-Quran yang sudah aku tadabburi dengan tanda-tanda indahnya nama engkau letakkan di dalam Al-Quran. Indahnya susunan namamu engkau turunkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin orang dulu mau mikir seperti ini? Karena Quran kala itu konsumsi telinga. Sekarang konsumsi mata dan telinga kita sekaligus. Mengapa kita tidak bisa melihatnya dengan lebih seksama? Itu. Masya Allah. Subhanallah. Nah sekarang Abang dah, Masya Allah. Monggo Kang Unggul Sudrajat. Jika ternyata di sini lafaz Allah diletakkan pertama kali pada ayat 78. Pada halaman kiri, lafaz Allah pertama kali juga diletakkan pada ayat 80. Ini lafaz Al-Quran diletakkan pada blok kelima. Lalu, di sini pun lafaz Allah diletakkan ada 2 kali pada ayat. Limanya 2 kali, terus 5.5. Silakan diperiksa surat Ar-Rahman surat 55, berapakah jumlah total ayatnya? Monggo diketik total ayat surat Ar-Rahman. Masya Allah. Monggo total ayat surah Ar-Rahman. Jawabannya adalah, monggo yang baru bergabung. Surat keberapa, Bun? Surat 55 Ar-Rahman. Yes, ternyata ini menunjukkan Ar-Rahman 78. Di sini Qur'annya ayat 5. Di sini lafaz yang sejajar. Nah, blok kelima, yang sini ayat kelima. Tinggal nulis 5.5. Kasih panah 78. Apakah kebetulan? Akurat. Allahu Akbar. Ini rupanya masuk Allah meletakkan ini. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Nah sekarang okay. Masya Allah. Ngeri nggak sedulur? Ya. Dari depan kita kembali ke depan. Itu kan tadi yang al-akhir. Balik lagi ke depan. Al-Qasas. Kita sudah lihat yang halaman muka 1. Kita lanjutkan. Kalau kita kemari, muka kedua dari 6 muka. Nah, apakah nampak lafaz Allah ada di ayat
27 Adakah dan lafaz 27. lafaz Allah lain? Oh iya, 27 dan 28. Ada lafaz lainnya? Tidak ada. Nggak ditandai sama Cuma nggak dua ada dalam kata. satu muka. Dalam satu muka, Abang dah jaga cakra, Bang Holly, monggo. Iya. Bang Afia Aziz, Masya Allah. Mari, Abang dah. Monggo yuk bergabung di ruang tamu yuk. Bunda lihat, yuk. Muka kedua, dot 4. Kedua dari depan, 1, 2. Dari belakang dia yang nomor 4. Jadi mukanya 2.4. M. Ternyata lafaz Allah sebelah kanan, halaman kanan tidak ada. Coba periksa baik-baik. Oh, nggak ada. Nggak ada. Lafaz Allah sebelah kiri ada. Tapi kita fokuskan sebelah kanan dulu. Ada berapakah ayat menjadi pagar bagian dalam? 3. Silakan. 3. Adakah ayat menjadi pagar 1. bagian luar? 1. Silakan ditulis 3, 1. Saya kembali ke depan. Takbir. Bukankah lockdown halaman sebelumnya 1, 3. 1, 3. Persis di sebaliknya. Tembus pakai jarum, ditembus ini. Ambil jarum sini. Tembus ini. Oh, yang sini 3, 1. Coba. Takbir. Sebelah sini 13. Persis sebelah sini. Masih dalam lembar yang sama. Takbir. Allahu Akbar. Abang dah aksiomatik. Monggo abang dah. Masya Allah. Lambang abang aksiomatik ini aksiomatik underscore 114. Masya Allah. Ya. 31. Yes. 31.13. Lagi-lagi. Allahu Akbar. Sekarang. Siap? Kalau ini lafaz Allah di ayat 27, lafaz Allah ayat 28. Yang lain nggak ada. Di sini juga nggak ada. Kira-kira seorang musafir, Masya Allah. Seorang musafir. Apa pandangan abang dah? Ketika lafaz Allah di ayat 27 dan 25. Okay. 27 dan 25. 28. Maaf, 27 itulah. Matanya melihat benar, tapi lidahnya ternyata harus benar dengan mata. 27 dengan 28. Maka nilai perjalanan musafirnya 50. sudah berjalan 27 langkah. Suruh jalan lagi, lanjutkan sampai selesai 28 langkah lagi. Maka dia akan mendapatkan total langkah 55. Takbir. Allah. Bukankah itu tadi dari al-akhiru? Subhanallah. Allah menunjukkannya begini. Masya Allah. Bunda Mutiara, mari bergabung. Masya Allah. Gitu. Bayangkan. Kok bisa? Nah, sekarang kita geser. Kita lihat dengan seksama. Yuk, monggo. Silakan kita hitung bareng-bareng. Ada berapa ayat di halaman ini? Tet. 1. Monggo, Bang Zainuddin, biar semangat kita hitung. Tet. 2. Ya, sedekah suaranya yuk. Tet. Yang di bawah diketik. 3. Mantap. 4. Tet. 5. Tet. 6. Tet.
7. Tet. 8. Ada 8 ayat di halaman kanan. Bukan cetakan kita, bukan tulisan kita, tapi ini wahyu dari Allah yang dipelihara sampai hari ini. Kalau begitu, pada ayat kedua ada tulisan mubin, terang benderang, ada di ayat 15. Betul? Betul. Betul. Apakah kebetulan jika di ayat sebelumnya lafaz Allah satu-satunya dalam surah 27 memang kita lihat 27 nih. Kita lihat 27 nih. Kita lihat 27. Nah, monggo. Silakan. Satu-satunya lafaz Allah di ayat sebelumnya. Di ayat berapa kalau bukan ayat 15? 15. Allah Akbar. Satu-satu. Ayat 15. Nah, ternyata di sini Allah letakkan persis. Bedanya tadi di halaman kiri, yang ini di halaman kanan. Berarti adep-adepan. Yang tadi tentang lafaz Allah, yang sekarang tentang kalimat mubin, terang benderang, jelas. Masya Allah. Kalau ini posisi kedua dari total berapa? 8. Monggo silakan ditulis 2.8. Silahkan lihat ayat berapakah lockdown kalau bukan ayat 28. Masya Allah. Berarti ayat 28. Takbir. Allahu Akbar. Ngeri. Sudah? Ya Allah. 2.8 kasih sama dengan ayat 28. Ayat 28. Atau dikasih panah. Panah begini. Strip 2.8. Strip panah. Ayat 28. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ini komposisi letak mubin yang artinya terang benderang ada pada ayat kedua dari 8 ayat di dalam itu. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. 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 Bingung mau bicara? Nggih Mas Uang Awan. Seandainya lah malam makin larut sunyi, tetapi semakin semangat. Lalu malaikat menyibukkan dirinya melihat siapa yang tergetarkan batinnya karena Al-Quran. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Amin. Allahumma amin. Amin Bunda. Allahumma amin. Sekarang kita lihat. Ada lagi mubin satunya lagi. Keberapa? Kelihatan. Ini yang kedua. Lafaz mubin itu di ayat ini. Letaknya yang kedua. Satu lagi di sini. Ini yang keberapa jadinya? 5.
kelima. Yang kedua. 2.2. Bukankah itu adalah komposisi muka terakhir al-akhiru ketika 5 blok tempat Al-Quran. Blok 5. 2 lafaz LOA. 5 dot 2 dot 5. 2 dot 5. Takbir. Allah Akbar. Kok bisa? No, Bu. I didn't do any of this stuff. Masya Allah. Subhanallah. Monggo sedulur. Silakan, apa pandangannya? Ceng Ayu, apa menurut jenengan? Masya Allah. Untuk Al-Qasas atau untuk seluruhnya, Bunda? Al-Qasas yang sekarang ini. Untuk Al-Qasas dari awal saya mengikuti sampai dari muka depan, muka belakang, banyak ditemukan berbagai macam ayat yang merujuk kepada akhirnya ke lockdown juga. Kembali lagi ke chapter 27 kan? Ya, betul. Jadi kembali lagi ke seperti itu. Jadi istilahnya membuat apa ya, Bun? Karena ini ilmu bastor seperti Bunda lihat, dan mata itu dibuat takjub dalam hati karena memang niatnya itu untuk mentarbiyah Al-Quran, Bunda, dan kita belajar mengikuti apa yang Bunda sampaikan. Jadi saya mulai tadi sibuk mencatat layout, apa yang harus diperhatikan dalam layout. Jadi Masya Allah, barokah untuk muka depan, muka Ayu. belakang, terus untuk membaca layout sesuai letaknya apa dulu yang diperhatikan. Jadi setelah yang harus diperhatikan untuk memberi warna itu, terus untuk membacanya kita cari dulu lafaz Allah ada di mana, baik sebagai blok, jumlah ayat dalam satu lembar halaman, dan letak ayatnya itu, Bunda, pagar ayat luar dalam, seperti itu, Bunda. Jadi saya masih merangkum apa langkah-langkah metode yang Bunda lakukan untuk nantinya ini kalau kita buka ayat lagi, nah paling tidak saya sudah punya, oh ini nanti yang akan dicari Bunda ini seperti itu, Bunda. Jadi merangkum. Jadi untuk ini tadi saya untuk Al-Qasas secara pribadi, secara khusus itu yang tadi saya sampaikan, tetapi di saat ini saya banyak merangkum langkah-langkah yang Bunda lakukan untuk apa yang anatomik mikroskopik Al-Quran ini yang diketemukan gitu. Jadi karena kita kan melihat yang harus diperhatikan gitu. Penuh ketakjuban, itu garis bawah luar biasa itu. Benar sekali, Ceng Ayu. Masya Allah. Jadi itu, Bunda. Jadi kalau catatan saya saat ini dari awal sampai Bunda menanyakan ini penuh dengan layout yang harus diperhatikan itu untuk diwarna dan waktu Ceng Ayu bilang penuh ketakjuban, posisi jam menunjukkan 2.2.2. Masya Allah. Ya itu tadi, Bunda. Jadi jadi saya lebih ke khusus untuk merangkum langkah-langkah yang Bunda lakukan untuk membaca layout seperti itu, Bunda. Masya Allah. Namun sedulur, Bunda belum bisa memberikan ijazah kepada siapapun untuk menyampaikannya sampai nanti suatu saat ada hal yang Bunda akan sampaikan, oh ini sudah bisa, oh sudah bisa. Tapi apa yang disampaikan oleh Ceng Ayu ini suatu langkah yang sangat membantu dalam mempercepat proses pemahaman.
Kenapa? Nggih. Karena kita masih memerlukan misalnya menghafal surat. Surat 17 langsung tahu Al-Isra. Surat Ya, 43 itu ada langsung catatan-catatan tahu. kecil Jadi juga. dengan itulah kita baru bisa surat 25 Al-Furqan berapa ayat? Nanti bersama dengan Nggih. terhafalkan sendiri. Amin. Amin. Allahumma amin. Asal niat tulus, Saya Bunda, insya Allah monggo wong awam, monggo abang dah, monggo abang. saya Suaranya nggak kecil. sedetail. Kalau saya nggak sedetail Bunda Gandhi. Injil. Cuma saya cuma ada coret-coretan, mencatat. Terus itu yang paling itu yang kembali ke itu Bu. Innalillahi. Inna ilaihi raji'un. Betul. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai kepulangan, kembali lagi ke kepulangan. Pulang, betul. Jadi Mungkin Bicara orang itu terpana ya, dengan konstruksinya konstruksi pulang. Ya, Iya. konstruksinya konstruksi pulang. Masya Allah, betul. ini Ya. ini kejadian di keluarga ya apa ya saudara kami Bunda Gini. mengenai pulangan ini. Kemarin hari Minggu sore itu kan kerabat saya kan sakit. Ya itu Masya kebetulan Allah. saya menjenguk di rumah sakit. Masya Allah. Ya ketemu orangnya. Ya ketemu orangnya itu pernah apa ya? Pokoknya saudara dari bapak mertua. Pak ibu Abang mertua. dah tukang daging, mari silakan abang dah, monggo. Ya, saudara dari ibu mertua. Oh, Itu sakit. Saya menjenguk itu sudah sembuh Bunda. Misalnya sudah sembuh tapi masih di rumah sakit. Cuma ya masih lemas gitu. Itu kan dari Minggu sore Bunda. Assalamualaikum abang dah tukang daging, silakan duduk dulu kita dengarkan kisah dari abang. Bunda. Alhamdulillah. Sehat ya abang dah ya. Alhamdulillah. Ini abang dah Mas Wong Awam sedang menceritakan sesuatu, ada saudaranya yang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Lalu bagaimana? Mas Wong Awam sudah berpulang. Sudah berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Minggu sore itu sudah sehat dan bisa bicara. Nanti jam sekitar 2 itu saya ditelepon itu sudah nggak ada Bunda. Ya Allah. Ya Allah. Kita nggak tahu Bunda. Ya Allah kemarin itu bisa bicara, sudah kelihatan sehat. Masya Allah. Amanda Jeffrey, monggo. Masya Allah. Sekitar 60-an Bunda. Belum. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya. Asrizal Purwokusumo, monggo, Masya Allah. Wah, kita mempelajari tentang format atau konstruksi pulang dalam Al-Quran. Ternyata langsung diperlihatkan itu loh, pulang yang sebenarnya itu loh. Masya Allah. Semoga memberi hikmah dan kita doakan beliau almarhum atau almarhumah itu, Kang. Almarhum. Oh, semoga almarhum diringankan suasananya, kondisinya di alam kubur. Amin. Diberikan terang benderang di alam kubur yang akan menerangi hamba Allah di alam kubur adalah Al-Quran. Teranglah kuburnya. Kalau tidak, astagfirullahaladzim, gelap, pengap, dan siksaanlah yang didapatkan. Na'udzubillah. Semoga beliau pun dapat husnul khotimah. Amin. Amin. Abang dah tukang daging, semoga sehat selalu, nggih. Amin. Semoga tidak rungkat. Tolong di-mute dulu. Oh. Monggo, Kang Wong Awang di mute dulu, ini benar khawatir rungkat ini.
Abang Da Zainuddin, apa pandangan Abang Da setelah mendengarkan ini? Abang Da Zainuddin kita ini lain pula cara beliau menuturkan ini. Bagus Bunda, betul Bunda. Lanjut Bunda. Siap Abang Da. Oh, beliau sambil Lanjut Bunda. siap Abang Da. Oh, beliau sambil mengerjakan hal lain gitu. Abang Da Al-Fakir, monggo Abang Da. Iya. Masya Allah gitu. Yuk. Jadi sekarang kita Bunda. ada di muka dalam. Lanjut Bunda, lanjut. Ya. Kita sudah muka pertama, muka kedua, muka ketiga. Masya Allah. Bunda memberi tanda pakai kertas ini. Ini kertas. Bunda tempel di sini, pinggirnya. Agar teringat. Apa itu? Masalahnya ada auten yang mengejek kita. Masa cuma di surat 20, surat Toha, ayat 14. Cuma itu ada perkataan Allah langsung. Lah, waalaikumsalam Abang Da, Masya Allah. Dia mengejek, tidak ada perkataan langsung kecuali dalam surat Toha 14. Catat ini semua sedulur. Karena ini perkataan Allah langsung. Di surat ini, surat 28, ayatnya 30. Yang Bunda warnai. Apa isinya? Isinya ini. Ayya Musa. Aduhai Musa. Ini Anallahu Rabbul Alamin. Abang tukang daging berkenan sedekah, bacakan surat 28 ayat 30. Monggo Abang Da berkenan membantu. Surat apa Bun? Toha. Surat 28 surat Al-Qasas. Ayatnya 30. Ini karena teman-teman Oten mengatakan. Iya. Bentar. Tidak ada ain Abang Da. Terima kasih Abang Da. Ya. Maka ketika dia Musa. Ya Musa, ini Anallahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bahwasanya, aduhai Musa, ini sesungguhnya inilah aku. Sekarang menjadi bahasa Indonesia dari lafaz Al-Quran. Banyak sekali bahasa Indonesia. Ana, inilah aku. Sesungguhnya inilah aku. Ana, iya aku. Allah adalah Allah. Jadi penegasan seperti ini, pentaukid suatu paparan, ujaran, itu muncul ngerinya, khusus tentang kisah Nabi Musa, itu muncul secara spektakuler. Khusus tentang kisah Nabi Musa, itu muncul secara spektakuler. Contoh, ketika surat Ibrahim, suratnya ke-14. Sementara yang bunyi ini, ayatnya 14. Surahnya surah 20. Ayatnya 14. Masya Allah. Apa itu surah Ibrahim? Dikatakan, Innani anallah. Sesungguhnya inilah aku. Ini itu sudah berarti ada aku di situ.
Subhanallah. Iya, aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Ibadatilah aku, sembahlah aku. Jadi tidak benar kalau sholat hanya untuk kita saja. Nyata-nyata disebutkan dalam Al-Quran, fa'budni, setelah perintah sembahlah aku, langsung wa aqimus salata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini bunyi 14 juga dalam surat 28 ayat 30. Bahwasanya minas sajarati, dari sela-sela pepohonan. Ayyam Musa, wahai Musa, inni anallah rabbul alamin, sesungguhnya inilah aku, ya akulah Allah. Jadi kalau pengulangannya 2 kali, ini sudah berarti ini tentang aku, muncul aku lagi, berarti stressing point kata orang barat. Ada nilai yang mentaukidkan dalam ujaran ini. Ini loh, ujaran langsung. Monggo, maknanya silakan sedulu ayat 30. Ini Bunda cuma mengingatkan kalau ada otentik surat Toha ayat 14, seruan langsung Allah kepada tentang dirinya siapa, ini dia. Monggo, monggo. Silakan Abang Da, tukang daging. Masya Allah Abang Da. Surat 28 ayat 30. Al-Qasas. Okay, maka ketika dia Musa sudah ketemu apa belum tukang daging? Belum mungkin. Abang Da tukang daging, monggo. Falamma. Oh, dibaca, Bun. Dalam? Iya, saya baca ya. Iya, baca Ya, artinya baca, ya Bang Daya. Sedekah suaranya Iya, ya, Mat. Ya Bang Daya, sedekah suaranya Iya, ya, Mat. Ini Artinya. untuk ukti kita, ukti yang dimuliakan Allah, ukti Aulia, berkenan menuliskan sesuatu, gitu. Doakan semua yang ada di sini, gitu. Monggo silakan. Oke. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Nah, sedulur, ini kelupaan Bunda ini, maaf teman-teman. Ini kelupaan Bunda. Seharusnya ini Bunda ovalkan. Maklumlah, namanya masih waktu itu Bunda belum terpikir, ini sudah lama. Jadi tidak Bunda sarankan pakai stabilo, sedulur. Stabilo tuh tembus-tembus dia ke belakang. Tuh. Jadi jelek kan? Nah, tembus nih ke belakang. Jelek jadinya. Pakai sajalah pensil warna atau yang kandungan liliknya lebih banyak. Kalau Bunda ini kebetulan dari sejak di Indonesia Bunda pakai dulu, suka pakai Crayola. Gitu. Crayola. Nanya, Bun. Banyak ya? Nah. Nanya. Oh, nanya. Silakan Abang Dan. Kalau di surat Toha ayat 12 disebutin di sana nama lembahnya lembah suci tua.
Tua, iya. Innaka bilwadil Milwadi muqaddasi muqaddasi tua. tuwa. Nah, pertanyaannya lembah suci yang bernama Tua ini di mana, Bun? Oh, Masya Allah. Ya. Juz ke-30, kita akan temukan bagaimana apa namanya ya? Dalam surat At-Tur, itu juz 29 ya. Silakan dilihat. At-Tur itu surat ke-52. 52. Surat At-Tur itu Bukit Tursina itu ada di dalam Al-Quran. Sementara kalau di luar negeri disebut Sinai. Sinai. Itu baru saja. Tadi Bunda bacakan Bible umur 122 tahun, tetap menyebut Sina. Kalau orang barat baca Saina. Ya kan? Saina. Ya. Upaya dari pihak seberang, khususnya Yahudi, yang selalu tidak ingin atau menghapus kalau ada kesamaan dengan Al-Quran. Al-Quran berbunyi Tursina, dia bikin Sinai. Biar beda. Atau dia bunyikan Sinai. Padahal tidak begitu. Kita pergi ke surat 52 nih. Coba. Sebentar. Nah, jadi ya untuk surah At-Tur ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini tuh diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang berkumpul di Darun Nadwah sambil membicarakan Rasulullah yang Nah, ini nuzul untuk ayat atau nuzul untuk ayat 30. Coba kita lihat ya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Dua bukit. Coba Bunda ingat itu ada dua bukit dalam Al-Quran. Dua bukit dalam Al-Quran. Nah, mari dilihat dalam surat Al-Balad, guys. Coba Bunda lihat surat Al-Balad. Al-Balad, guys. Al-Balad itu suratnya sebentar kayaknya. Kalau mengingat nama surat, Bunda lihat ke atap langit-langit. 90. Kayak ada catatan di langit-langit rumah. Masya Allah. 90. Al-Balad. Ini masuk ini. Bukan. Bukan ini. Betul, tapi ini belum secara rinci. Bunda janji insya Allah Bunda lihat catatan Bunda. Karena kemarin di RIM TV justru Bunda yang mengangkat masalah ini. Terus sekarang lupa. Emak-emak ini udah nenek-nenek ini begini ya. Insya Allah Bunda janji Abang Da. Siap, Bunda siap. janji ini jadi PR buat Bunda. Ya insya Allah. Karena Bunda pernah bahas ini di RIM
Bunda pernah bahas ini di RIM TV. Ya, di RIM TV. Bunda pernah membahas ini di RIM TV. Kenapa tuh, Bun? Bahwa Kenapa? Kenapa di Bukit Sina itu dipanggil langsung oleh Watur Sinin sebentar ya. Kalau tur itu berarti atur berarti 52 itu. Atur. Ya. Watur Sinin. Saya ingat benar kalau atur itu surat 52. Kita cek yuk. Surat 52. Perios periksa. 52 gitu. Oh, bukan. Bukan ini. Ini memang tentang itu. Okay. Yuk. Nanti Bunda janji ini jadi PR Bunda ya, Abang Dah ya. Insya Allah. Oke. Ya. Ayat berapa? Nomor berapa, Bun? Bukan. Lafaz yang berbunyi Waturisinin. Watini, wat zaitun itu kali ya, Bunda. Oh iya, Watini. Berarti itu surat buka 105. Ya. Insya Allah. 105. Makanya, udah tua ini kan lupa ini. Untuk yang muda yang bantu-bantu nih. Ya. Ada di kepala tapi payah dirucapkan. Nah, betul. Watini wazaitun. Watini wazaitun. Turis sinin 100 nih. Oke. Kita lihat. Ternyata ayat Al-Quran, kasana Al-Quran, karena itu pohon yang bisa berumur 2000 sampai 5000 tahun. Pohon zaitun, pohon buah tin, itu pohon yang usianya ngeri-ngeri. Oke. Zaitun, amin. Waktu itu Bunda membahas aspeknya tentang Bunda ingin membagi tentang Al-Mu'minun, Bun. Ayat 20. Al-Mu'minun itu ayat surat 23, Abang Dah. Mau di ayat berapa, Abang Dah? Ayat 20. 95. Watin wa zaitun demi gunung Sinai demi negeri berkah yang aman. Aturisimin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Baik. Surat berapa, Abang Dah? Ayat berapa, Abang Dah? Ayat 20. 20 pada surat Al-Mu'minun. Oh, surat 23. Nah, ada apa tuh dengan ayat 23 tuh, Abang Dah? Wah, seru itu. Mu'minun. Ada apanya, Abang Dah? Apanya, Abang Dah? Ya, berkaitan dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai ya. Surat 23 pada ayat 20. Oh ya, ini Bunda ketemu lagi nih, Abang Dah, pada
Bisa dicatat Jeng Ayu, surat 23, lagi-lagi perkataan langsung Allah, wa ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Nah itu ada, kita lihat surat Tur, suratnya 52. Sekarang ayatnya 52. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah tahu kita sedang dari surat Tur tadi, kemudian diantarkan ke ayat yang sama dengan surat Tur 52. Ya itu. Ada lafaz langsung dari Allah mengatakan ana rabbukum fattaquni. Nah, ana rabbukum fattaquni. Kita ke ayat 30. 30. Inna fi dzalika laayatin wa inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. 20 Bunda mungkin. Oh 20 ini 30. 20 Bunda mungkin. Oh 20 ini 30. Ya. 20 Bunda. Ayat 20. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tanbutu biduhni wa sibghin lil akilin. Iya. Kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai. Wih, yang menghasilkan minyak. Masya Allah. Dan bahan pembangkit selera bagi orang yang makan. Nah, ini. Kebetulan. Sedulur, ya Allah. Untung ditanya. Surat ini, ayat 20 ini, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, pembangkit selera. Ternyata menurut penemuan orang tentang manfaat buah. Namanya buah. Sebentar. Wazaitun atau fig bahasa Inggrisnya ternyata mengandung zat merangsang, zat perangsang syaraf. Bunda punya buatin ini, nih. Bunda ambilkan beberapa sendok ya, Masya Allah, faktikum. Saya buatin buat olive. Ya, kita ambil beberapa sendok. Biar kita lihat bagaimana ya. Ya, kita lihat di sini. Gisler ya. Ya, nah ini. Ini mereknya apa ya? Nah ini. Nah, nampak? Green olive, nampak nggih? Whole green olive. Dengan bumbu, merica dan segala macam. Jadi kita keluarkan, apapun yang kita masak, kalau dimasukkan olive ini, Masya Allah. Maaf lahir batin. Lupa, mertua lewat belakang, enggak nampak. Abang dan tukang daging nih. Takbir. Allahu Akbar. Lupa. Tapi ini jadi benda yang mahal. Mereka tidak tahu gimana cara mereka dibuang bijinya. Ini isi cuma tipis. Tapi rasanya mirip-mirip. Kalau Bunda menilai mirip pete. Cuma tidak bau. Bayangkan ada sesuatu seperti pete tapi enggak bau. Pasti dahsyat. Itulah. Itu Abang Dah. Terima kasih Abang Dah ya. Jadi ingat masalah ini sudah diteliti orang. Kandungan buah zaitun merangsang syaraf. Ngeri ya? Kalau objeknya
kita ganti pohon itu, pohon kelapa gimana, Bun? Pada Pohon. ayat 20 ini. Oh, coba ya. Lagi nasi uduk pakai kelapa. Minuman Oh, ya banyak berbeda. juga. Berbeda. Berbeda. Beda. Setelah Bunda rasakan, berbeda. Ini buah zaitun itu kalau kita beli yang mentah, kita tinggalkan di ruangan begitu, ya lama kelamaan dia memang mengeluarkan minyak. Dan kandungan minyak zaitun itu ternyata berfungsi untuk membuat sel-sel itu lambat menua. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Iya. semacam suatu Allah. pendongkrak bagi sel-sel tubuh. Sementara lihat para nabi makanannya itu. Bentuknya kecil, tapi Allah memberi manfaat luar biasa. Kalau kita lihat manfaat zaitun, apalagi minyak zaitun, luar biasa. Ini diproduksi oleh bangsa-bangsa kuno waktu itu. Dan dia bisa berumur ribuan tahun. Padahal pohonnya itu daunnya kecil. Jadi pohon kurma, pohon zaitun, pohon buatin itu ngeri umurnya. Beribu-ribu. Beribu tahun. Khususnya yang zaitun ini. Nah, tentang buatin dan zaitun, kenapa? Nah, ini Bunda hasil penelitian Bunda, kenapa Allah membuat yang tadi Abang dah bilang surat 95, Wattini wa zaitun. Rupanya ahli Jepang meneliti buatin dan zaitun itu mereka teliti. Hasilnya 6 biji buah zaitun itu yang tadi itu 6 biji buah itu 6 biji buah itu zaitun setara dengan 1 biji buatin. Jadi katanya kalau menggabungkan 6 biji Z dengan 1 biji zaitun, gabungan antara 6 dan 1 inilah yang dahsyat. Sekarang Bunda tanya, apa yang teman-teman pikirkan kalau teringat 61? Bukankah lafaz Nabi Muhammad dalam surah 61 As-Saff adalah ketika lafaznya Ahmad. Ahmadu. Masya Allah. Dan ternyata, coba kita hitung sama-sama. Bunda tulis di sini, sedulur semua mengikat ya. Bunda tulis. Ya. Merah dong. Ya. Yuk kita sama-sama. Huruf hijaiyah. Alif. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. 8. Enggak cukup ya, ke bawahnya aja. Enggak cukup ya, ke bawahnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Maka yang pertamanya adalah alif. Okay. Kemudian yes. Sa. Sa. Yes. Lanjut.
Kalau gini itu Ja. dalam anak-anak pesantren itu artinya titik 3. Jadi kalau anak-anak pondok tuh kalau mau bikin sa kan gini ya. Nah itu diginikan aja cepat. Nah itu artinya titik 3. Siji, loro, telu. Ini Indonesia pakai nengok di kaca HP jadi agak kagok. Nggak nengok langsung dengan mata di kertas. Ta, Jim, Mata saja. Jim, ha, Ha. kho, oke. Ho. Ho apa? Ho. Ho. Ya, kho, dal, Za. dal kemudian Da. Da. zal, Lagi. Da. Za. zal, ro. Oke, Iya. ro 10. Selesai, 10 ya. Maka kita masuk 10 yang kedua. Habis ro, zai, sin, lalu kemudian dot, Zo. dot, Dong, tong, to, A. Ah. Lo. To. to, lalu to. zo. Oke. Nah sekarang kita lihat. Sedulur. Ternyata to berhenti di huruf ke-6. Baris kedua berarti 16 karena satu deret ini 10 ya toh. Jadi 10 lalu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takbir. Inilah wattini. Sementara Allah mengatakan wattini dan zaitun. Buah olive dan buah zaitun. Buah olive adalah zaitun dan buah tin. Ternyata ahli di Jepang mengatakan yang paling baik rumusan konstruksi itu konstruksi. Struktur paling baik untuk menghasilkan efek yang terbaik bagi tubuh adalah 6 buah zaitun, 1 buah tin. Mereka teliti di laboratorium. Ini paling bagus. Jadi kalau mau bikin 2 buah tinnya, maka zaitunnya harus 12. Kalau 3, makanya menjadi 18 dan seterusnya. Itu komposisinya. Coba, mana baginda Nabi tahu tentang hal itu? Tapi Allah membuat twin di huruf ke-16. Sementara komposisinya 6 dan 1. Berarti huruf twin, takbir. 6 balik ke 6, 1 balik ke 1. Ini hasil labor. Nah, untung teman-teman tanya, kalau ditanya jadi ilmunya jadi ingat keluar ya. Kalau pas ingat. Bayangkan. Masya Allah. Jadi 6 buah zaitun dengan 1 buah tin, itulah komposisi yang paling hebat. Paling pas menurut para peneliti. Masya Allah. Apakah kebetulan kok itu uang awam, Kang tukang daging, kebetulan kah itu? Suratnya. Wattuin. Tin itu huruf ke-16. Ngeri. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan pandangan Abang Da fikih. Abang Da wong alam setelah mendengar ini besok beli minyak zaitun, beli apa itu? Masya Allah ya. Ya. Buat tin. Apa ada di Indonesia buat tin itu, Ceng Ayu? Abang Da tukang daging, ada nggak buat tin di Indonesia? Ada Bun di HP online. Oh ada ya? Ada. Dulu Bunda waktu di Bali ada teman yang menanam. Wah berhasil keluar. Berbuah Saya juga. pernah beli. Kurang enak rasanya. Oh mungkin nggak manis. Iya, kurang agak sepet-sepet gitu. Tapi yang Memang kering itu. sepet-sepet. Iya. Kalau yang manis itu enak banget itu kan. Itu kan. Kami di sini dapat yang manis gitu ya. Dapat yang manis gitu ya. Warnanya purple, warnanya ungu. Kalau yang Abang Da tuh warnanya apa?
Yang kering, Bun, yang kering. Kering. Kalau yang kering itu Yang kering. pesan baginda Rasulullah dibuat nabis sebagaimana kurma. Jadi direndam. Hati-hati rungkat ini. Aduh. Hati-hati rungkat. Monggo teman-teman di tap-tap gitu. Ini udah ada tanda-tanda, mudah-mudahan tidak. Yuk kita lanjutkan. Kita kembali ke surah 28. G. Surah 28. Sekarang muka ke-4. G. Muka ke-4. Ternyata pada ayat 36 di atas. Coba jeng nampak ya? Musa. Aman. Lalu ada Musa lagi di atas. Musa. Sayangnya ini belum Bunda warnai. Tapi Bunda sudah punya catatannya. Jadi maaf kepada teman-teman jadi nggak bisa terlihat karena memang Bunda belum sempat mewarnainya. Tapi kalau yang ini sudah. Nah, yang ini aja lah ya. Ini yang pemberian teman itu. Bunda lagi senangnya menelaah, mencari apakah layoutnya sama dengan yang itu. Takutnya kiriman orang ini ternyata dirubah-rubah layoutnya. Jadi Bunda memeriksakan layoutnya. Yuk kita pakai yang ini sekarang. Mari. Musa. Ini kena penuh. Kita lihat. Mari kita lihat. Yang ini berisi berapa? Ini berisi berapa huruf? Berapa ayat? Yang pertama dan yang sekarang. Yuk kita hitung. Nah ini agak susah melihat ayatnya. Kenapa? Karena terlalu kecil. Beda dengan yang ini. Ini 29. Yuk. Monggo dilihat ayatnya. Tet 1, tet 2, tet 3, tet 4, tet 5, tet 7, tet 8. 8 ya. Coba kalau yang ini sebelahnya berapa ini? 9. 7, 8. Sudah? Sekarang mari dilihat yang di sini. Silakan. Yang kanan ada berapa? Yang kiri ada berapa? Kanan 1. Tidak kelihatan. Bun? Tidak kelihatan. Oh, masuk. Oke, yuk kita lihat. Ini masuk. Nih. Nah, yang ini muka kedua berisi 8. Betul? Ini 5 bagian atas, 3 bagian bawah. 8, 7. Tapi tadi kita hitung. Yang sininya malah 7, 8. Ini loh. Takbir. Allahu Akbar. Yang ini 8, 7. Yang ono. 7. Ini 7 nih. 7 pula di sebelahnya. Yang ini 8. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Sementara di akhir dari surat ini kalau dari negara-negara lain, negara maju, kertasnya tuh bagus. Bisa tegak begitu. Bunda taunya gara-gara suatu kali Bunda sedang sibuk, atau dia tegak sendiri. Sekejap Bunda, subhanallah. Masya Allah. Kita lihat nih. Pada mulai dari ayat 14 dan 22, di sini 8, di sini 7. Tapi kenyataannya begitu kita justru menjadi 7 pula sini, 8 yang sana. Jadi kalau digulung
Ketika ini digulung, subhanallah, dia bertemu hal yang sama, takbir. 8. Yang digulung dua-duanya bolak-baliknya 7. Yang ininya 8, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunda ulang sekali lagi. Masya Allah. Yang ini muka kedua, halaman kanan. 8 ayatnya. Ini nih. 8 ayat. Ini pendek jadi tidak bisa digulung. Ini kecil. Yang tegak itu 7 dan 7. Tinggal yang besar yang kita gulung. Subhanallah. Ini 8. Sini 8. Yang tengah-tengah itu bolak-baliknya adalah sama. Yaitu 7 ayat tiap-tiap. Takbir. Monggo diambil screenshotnya ya. Masya Allah. Subhanallah. Nah. Nah. Sekarang kita lihat. Sedulur. Lafaz Musa. Musa muncul berapa kali di sebelah kanan, berapa kali sebelah kiri. Yuk kita lihat. Tet 1, tet 2, tet 3. Yang sebelah kiri, tet 1. Monggo sama-sama. Tet 2, tet 3, tet 4. Berarti 3 sini, 4 yang kiri. Monggo, takbir. Silahkan dilihat. Mikroskop kita buat seperti diperbesar 1000 kali supaya nampak. Takbir. Persis 43 ayat lockdown. Menunjukkan apa? Enggak apa-apa. Dengar yuk. Menunjukkan ayatnya 43. Memang 4 lafaz Nabi Musa di sini, 3 lafaz Nabi Musa sebelah sini. Dan di lockdown pada 43. Langsung lafaz Nabi Musa yang terakhir diletakkan Allah persis di ayat 43. Tentu kita tidak tahu kalau begini. Karena belum ditandai. Kan Allah persis di ayat 43. Tentu kita tidak tahu kalau begini. Karena belum ditandai. Ini ilmu melihat atau basor. Ilmu basor. Memakai mata. Jadi harus mudah dilihat dengan mata. Tentu lewat riset yang Bunda lakukan. Kalau yang ini sudah Bunda tandai. Yang ini udah tandai. Ini sengaja dibelum untuk memperlihatkan kepada kita betapa sulit bagi hadirin untuk melihat karena tandanya cuma garis. Tuh. Jadi ibarat kata kalau ngomong dengan bule-bule sini, kalau saya catat mungkin mereka gara-gara biasa pencatat Bible-nya itu merubah-rubah, tentu wajar kalau mereka tidak percaya kepada Bunda. Lu rubah-rubah kali itu. Kan gitu. Tapi kalau lihatnya langsung di dalam Quran. Mau bilang apa? Masya Allah. Takbir sedulur. Sebelum mengira Abang Da Zainuddin, Abang Da MFQ, kita mengira hanya dengan lafaz Allah saja Allah membuat keajaibannya. Nyatanya baginda Nabi yang disebutkan dalam Quran itu pun diberi Allah tempat spesial. Takbir. Apa pandangan sedulur setelah melihat seperti ini? Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo, apa pendapatnya Abang Da? Ya Allah. Kok bisa seperti ini? Itu sebabnya Allah selalu meletak al-haq
Benar. Lafaz al-haq. Satu-satunya lafaz Allah. Ini benar salah warna, maaf sedulur. Seharusnya ini Allahnya warna hijau. Tapi itulah tadi Bunda bilang, lagi uji coba pakai stabilo, main cepat saja. Dan ternyata terkena lafaz Allahnya waktu itu tidak terlalu diperhitungkan. Padahal nah, tiba di sini ini kan, ini baru datang dikasih teman tahun lalu. Jadi Bunda tandain sekarang bisa nih. Nih, satu saja lafaz Allah. Di ayat keberapa? Ternyata lafaz Allah itu pada ayat yang kedua. Ada Nabi Musanya. Nah gitu. Ayat yang kedua. Ada Nabi Musanya. Nah gitu. Mari kita lihat lafaz Nabi Musa. Ini yang lebih jelas. Itu baru ditandain pakai pulpen, pakai atap. Artinya begini, kalau lafaz Allahnya banyak, maka nama Nabi dikasih atap saja. Tapi kalau lafaz Allahnya sedikit, maka nama Nabi bisa kita berikan penekanan. Contoh seperti ini. Mari kita lihat. Lafaz Nabi Musa. Blok keberapakah dia? Falamma 1. Qadha 2. Musa. Blok keberapa? 3. Kemudian di sini ada pada blok falamma ja'ahum Musa, juga blok 3 sama. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Mari kita hitung bareng-bareng. Cepat-cepat, nggih. 1, 2, 3. Wa qala. 1. Fir'aunu. 2. Nggih, monggo. Ya ayuha 3, al-mala'u 4, ma 5, alimtu 6, lakum 7, min 8, ilahan 9, ghairi 10, fa'au qid 11, li 12. Yes. Ya Haman. Ya Haman 13. Kemudian ala 14. Ya, ala kemudian tini 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi Musa di blok 23. Mari kita lihat. Sementara di atasnya yang pertama blok 3, yang kedua blok kedua. Ini yang udah diwarnai biar nampak. Yang pertama blok ketiga, yang kedua blok 1, 2, 3.2. Lah, tiba yang berikutnya. Langsung blok 23. Rotasi 3 dan 2. 32. 23. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok bisa? Bayangkan. Allah. Ini blok 3. Ya Allah. Ya Rabbi. Subhanallah. Yang ini blok 2. Tiba-tiba ternyata berikutnya adalah blok 23. Masya Allah. Subhanallah. Ini sedulur bagaimana nih tamu kita ini? Assalamualaikum Ibrahim. وعليكم السلام أخوي. بارك الله بكم. أحتاج المساعدة. أخوكم من سوريا. Bisa, Monggo Mas. yang bisa bicara dengan beliau. الله يجزاكم الخير. الله يوفقكم. Ya, Assalamualaikum ya akhi. أهلين يا أختي. حياك الله. Ya, alhamdulillah. Afwan ya akhi. نحن لا نتكلم اللغة العربية ولكن
إنجليزية طويلا جدا. عفوا يا أخي. الحمد لله. يا بل نحن نريد نقرأ القرآن. يا نعم. الحمد لله. الحمد لله. يا أقرأ القرآن. ولكن الحمد لله، ولكن لا نتكلم لغة العربية إلا قليلا جدا. Vocabulary-nya yang nggak banyak ini. Jadi kalau ditanya berikutnya apa jawabnya nggak tahu ini. Iya. Afwan ya akhi. Sedulur. أختي كومنت. Ya, sedulur. Ada pandangan tentang ini? Kalau menurut Bunda, ya, the comment. Mereka, monggo sedulur yang berkenan untuk mengirim bantuannya kepada mereka dipersilahkan. Jadi kita akan tutup saja ininya ya. Tutup. Yang ingin menyalurkan bantuan monggo kita tutup saja kameranya ya. Teman kita ini. Atau kita mute saja. Bagaimana kita mute? Iya. Iya. Ya, Masya Allah. Terima kasih sedulur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah untuk beliau. Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, ya. Jadi kita lanjutkan. Abang dah murid maha gaib. Masya Allah. Abang dah murid. Wah, ini kena blok nih abang dah murid ini. Masya Allah. Ya. Sedulur, mungkin itulah kira-kira dahsyatnya Al-Quran ini sehingga ngeri luar biasa. Mengerikan luar biasa. Masya Allah. Apakah kebetulan kalau lafaz Allah ini ternyata diletakkan Allah lagi? Monggo di mana? Di ayat 13. Bukankah memang di awal, kalau ini 13 di sebelah kanan, di awalnya al-awwalu, di lockdown di ayat 13. Seakan-akan suatu nubuatan. Di sini di lockdown loh, ayat 13, tetapi nanti di ayat 13 itulah satu-satunya lafaz Allah. Ini diberi manfaat. Nah ini. Satu-satunya lafaz Allah persis di ayat 13. Jadi ini salah warna ini. Masya Allah. Satu-satunya saja. Mari kita lihat. Kalau ini di ayat 13 satu-satunya lafaz Allah. Sementara hubungan antara lafaz Musa sebelah kanan ada 3 kali, ini 4 kali. Langsung pula di lockdown ayat 43. Sekaligus langsung pula memang nama Musa ada di bawah. Persis di ayat lockdown. Kira-kira siapa yang bisa menuliskan di komentar surat 13 berapakah jumlah total ayatnya surat 13? Monggo. Komentar surat 13 berapakah jumlah total ayatnya surat 13? Monggo. Iya Abang Da, Masya Allah Abang Da, Masya Allah. Sebelum Abang Da fikir turun, monggo. Nah, ternyata Bang Murid bisa naik. Monggo dilihat surat 13 Ar-Ra'du itu ada berapa ayat? Bang Fikih bisa ditulis ayat total surat 13. Assalamualaikum Bang Murid maha gaib. Bisa diketik Abang Da M Fikih. Nggih. Ya, uang awam. Monggo, saged dipun ketik surat ke-13 itu ayatnya berapa? Yuk kita lihat pakai, tapi ingin teman-teman dapat membuktikan sendiri. Surat Ar-Ra'du, nggih.
Nah, ini Yusuf. Nah, pas sebelah Yusuf. Iya. Ini dia. Ar-Ra'du. Mari kita lihat. Surat Ar-Ra'du ternyata surat ke-13 ini total ayatnya kita lihat sampai terakhir, nggih. Kita lihat sampai terakhir. Sampai terakhir kita lihat. Sampai terakhir. Sampai terakhir. Ini. Ternyata berapa? Sedulur? Perbesaran mikroskop. Monggo ditulis. Bayangkan. Surat 13 totalnya 43. Ini surat Ibrahim yang ke-14. Apakah kebetulan? Kalau ternyata ini Allah buat, Masya Allah, lafaz Allah satu-satunya di muka ini cuman ada di ayat 30. Sementara lafaz Musa yang terakhir di ayat 31. 31. Sementara di sebelah sini awalnya lockdownnya 13. Masya Allah. 13. Sejak awal pemulaan surah 13. Yang mana kita lihat ketika komposisi nama Nabi Musa memang 4 dan 3 di kanan dan di kiri. Rupanya seperti itu juga surah Ar-Ra'du. Ikuti surah Ar-Ra'du. Berselaras dengan surah Ar-Ra'du. Masya Allah. Subhanallah. Sedulur, tidak ada kata Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi monggo. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kita akan melihat secara singkat saja bahwa pada halaman berikutnya memang 3 lafaz Allah. 1 di kiri, 3 pula di kanan. Kembali 13 dan 31. Mari kita tutup acara ini. Selamat bersahur. Monggo selamat menunaikan ibadah sahur. Semoga barokah. Kita jaga Ramadan tinggal sedikit lagi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Abang Dawung Awam. Monggo di like atau di tap. Bunda akan menyampaikan barangkali sekedar tilawah saja untuk penutup kali ini. Sedulur semuanya, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, ada yang duduk manis menunggu sahur. Masya Allah. Pamanda Anditor. Masya Allah. Subhanallah. Monggo, Pamanda Anditor yang menunggu sahur. Masya Allah. Muhammad Rasidin, apa kabar, brother? Abang Da, Muhammad Rasidin, apa kabar? Alhamdulillah Bunda, sehat Bunda. Lanjut Bunda. Iya, Masya Allah. Ini melihat, mentadabburi ayat Quran, suratnya. Surat sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Abang dan Nikolai. Monggo ya. Nikolai. Oh, ayah Buya Mudo. Ada Buya Mudo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Mas Andi. Kita dengar Bunda ngaji, Mas Andi, bagus banget tuh. Mendalam maknanya. Iya. Jadi apa ya? Bunda ini suka bikin orang menangis, Abang Da Muhammad Rasidin. Jadi kata teman-teman, kalau ngaji sama Bunda siap-siap nangis. Karena kecintaan kepada Al-Quran membuat banyak orang menangis. Mungkin begitu Abang Da ya. Siap Bunda, siap nyimak Bunda. Masya Allah. Ya, jadi kita menuju surah
Al-Qasas. Surah Al-Qasas, di mana kita sudah sampai pada ini. Bunda yang di sini sudah Bunda tandai, tapi baru dikasih tinta yang halus, yaitu tinta dengan ukuran 0,1 mm. Yang Bunda sarankan itu yang sangat halus, paling halus, tapi belum diisi. Ibarat kata ditandai saja kayak begini tuh. Musa dikasih atap saja, belum diisi. Kalau ini kan udah diisi, nampak dari jauh. Sehingga mau cerita layout nggak bisa kalau pakai yang ini. Layout itu kan posisi. Kalau posisi harus nampak. Nah ini gara-garanya di samping sibuk menuliskannya, juga lagi kepincut memeriksa layout ini. Orang ngasih Al-Quran terjemahan per kata tahun lalu, jadi langsung Bunda cek apakah layoutnya semuanya ini sama secara, misalnya ini apakah sama urutnya sebelah sini, apakah sama, diperiksa satu persatu. Ada 2 halaman yang tidak sama. Jadi sampai Bunda lakukan studi kayak begitu, riset. Mari kita pakai yang ini aja. Ini Quran pemberian teman. Ketika ini kita hitung bersama 7 ayat, Bunda beri warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 8 ayat, ini 7 ayat. Halaman kanan 8 ayat, halaman kiri 7 ayat. Ternyata muka ketiga, muka pertama yang ada bismillah dan ayat 1. Muka pertama berhenti di bawah lockdownnya ayat 13. Nah, 13. Lafaz Allah cuma 1 persis di ayat 13. Masya Allah. Sementara muka kedua 8 ayat sebelah kanan, 7 ayat sebelah kiri. Yang kedua, nah ini lebih mudah dilihat karena nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di sini 7 ayat. Tapi yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 8. Monggo. Tet 1, tet 2, tet 3, tet 4, tet 5, tet 6, tet 7, 8. Berarti yang tengah-tengah ini, mudah-mudahan dia mau berdiri, mudah-mudahan. Kalau kertasnya bagus, dia mau berdiri. Masya Allah. Yang berdiri itu, kedua belahnya 7 ayat. Masya Allah. Berarti kita bisa beginikan. Kita beginikan. Kekurangan kita ya, ternyata sambil pegang spidol, hilang kekuatan kita. Betapa lemahnya kita. Takbir. Allahu Akbar. Berarti 8 sebelah kanan, 8 sebelah kiri. Yang digulung bolak-baliknya 7 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana menurut Abang dan Muhammad Rashidin? Masya Allah, nggih. Subhanallah. Dan ternyata di akhir dari surat Al-Qasas ini, komposisinya adalah 7 dan 8 persis pada top ayat
sebelah atas 7, 8. Yang ada lafaz Allahnya pertama kali ditaruh di ayat 78. Lafaz Allahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini ada 2 lafaz Allahnya. Yang kedua, ini yang ke-1. Yang ke-1, ayo ke brief. Nah, ini yang ke-1. Okay. Subhanallah. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Nah, 87. Seperti kandungan dia. 8, 7, 7, 8. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Inilah Abangda. Mungkin yang bisa Bunda sampaikan untuk kali ini. Ternyata adanya letak lafaz Al-Quran pula di bagian atas pada blok kelima. Serta memang pula lafaz Allahnya munculnya 5 kali. Nampak yang hijau-hijau? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 di sini, 5 di sini. Persis. Memang surat 55 totalnya adalah 78 ayat. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Demikian dulu barangkali sedulur yang bisa Bunda sampaikan. Selamat bersyukur, selamat berpuasa, memasang niat untuk sedikit hari lagi di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah pada Ramadan berikutnya. Terima kasih telah bersama-sama beribadah, yaitu ibadah tadabbur ayat Al-Quran. Abangda bawang goreng, monggo Abangda. Masya Allah. Bunda mau izin dulu untuk melaksanakan sholat. Insya Allah kita berada dalam keadaan yang makin bangga dengan Al-Quran. Makin kuat iman kita karena Al-Quran. Makin taat kepada Allah dan Rasulnya. Makin sabar menghadapi segala rintangan dan cobaan. Kiranya apapun rintangannya Pamanda Andi, tetap bisa bersabar jenengan. Saya juga begitu. Begitu juga Pamanda Muhammad Rashidin, semakin dikuatkan kesabaran, dibanyakkan nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Makin semangat membela agama Allah. Amin. Amin.